Hai, assalamualaikum. Mukanya kenapa? Iya nih, kena cacar. Aduh, ya Allah. Ini lagi aku kasih krim, tapi ini krimnya beda. Ini krim. Jadi ada dua krim, Aci Lover atau apa itu sama. Satunya krim ini Krisan Plus. Ini kata temen aku bagus buat bisa ngilangin cacar. Jadi ini banyak banget mas itu. Tuh. Jadi aku tuh kemarin 1 minggu pertama ini minggu kedua aku cacar. Minggu pertama drop banget, nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman bisa berbaring di kasur, cacarnya gede-gede banget. Ini hari ke-9 udah lumayan, badan udah mulai enak, aku udah bisa bikin konten, udah mulai bisa jualan lagi. Hanya cacar di mukanya belum turun. Minum air kelapa, Kak. Minumnya pagi-pagi pas perut kosong diselingi madu, siap. Kemarin juga aku sempet uh, minum degan ijo ya, degan ijo beberapa hari berturut-turut gitu. Ini belum minum lagi, nanti aku beli deh. Ya, semoga aja nih segera hilang. Jadi ini udah mending banget sebenarnya nih. Udah kayak mulai kempes, hanya belum hilang gitu. Duh, doain aja. Semoga bisa segera sembuh. Kemarin sempat ngedrop banget waktu pertama kali cacarnya keluar karena jadi horor banget, menyeramkan. Aku sampai ngeliat muka aku sendiri aja takut. Bener 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 takut sampai nangis, berapa hari tuh nangis, itu bener-bener kayak cacarnya tuh gede-gede, tong 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 gitu. Sampai aku megang muka aku sendiri aja takut. Jadi kan kalau cacar tetap mandi kan, tetap mandi, cuci muka gitu. Waktu cuci muka tuh bener-bener ya, eee, megang muka sendiri tuh ngeri gitu. Pertama memang sakit, nyut-nyutan gitu. Tapi juga apa ya, bergerinjil gitu loh. Kan bergerinjil gladak 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 gitu. Horor banget. Ya udah nggak apa-apa. Bismillah aja. Hari ini aku mau live, mau cerita film apa yang lagi aku tonton. Jadi karena aku tuh bed rest kemarin, 2 minggu full aku di rumah nggak ngapa-ngapain, ngedrop banget. Hiburan aku cuman Netflix. Jadi ya udah aku nonton, banyak nonton filmnya Harlan Harlan Coben. Harlan Coben itu tuh film-film dari bukunya dia yang banyaknya itu misteri gitu, bukan horor, tapi akan selalu ada uh, misteri ya, sesuatu yang twist-twist yang bikin kaget gitulah pokoknya. Dari buku misterinya Harlan Coben. Bagus-bagus filmnya. Di Netflix ada 9 filmnya dia dan semuanya lagi aku tonton. Kemarin barusan banget aku nonton Behind Her Eyes. Terus sebelumnya aku nonton ini aku lagi nonton Stay Close. Terus sebelumnya aku nonton Fool Me Once. Terus apa lagi ya? Banyak yang udah aku tonton. Ntar aku cek. Dan aku mau ceritain nih. Siap, siap. Oke, selamat siang. Siang. Akhirnya kita bisa nge-live bareng. Ini tuh udah dibayangin dari jauh-jauh hari. Tanda kita live yuk bareng gitu. Ayo misis gitu. Ngobrol apa ya? Nggak tahu ngobrol apa, yang penting kita nge-live aja gitu tiap hari. Minim 1 jam gitu sekali gitu. Aku tuh terinspirasi sama duet Iwet. Apa Dev dan Iwet, karena aku kan suka banget nontonin mereka kan everyday. Aku tuh dengerin mereka ngobrol setiap jam 7 pagi di TikTok, dan jadi kayak temen gitu loh, temen buat nemenin masak, buat nemenin ngedit konten gitu. Terus aku mikir, ah aku juga mau sama Panda nge-live juga, soalnya daripada kita tuh cuman ngobrol offline aja ya kan everyday,
ya kita buatlah sejam bersama Mrs. dan Panda gitu. Ngomongin apa? Ngomongin hal yang setiap hari kita suka lakuin. Jadi biar nggak terlalu banyak mikir gitu waktu nge-live-nya. Yaitu ngomongin film sama series yang ditonton. Untuk yang pertama aku dulu ya. Aku dulu Iya, cerita. karena aku belum nonton nih. Aku belum nonton film, belum tamat maksudnya. Aku ada Yeah. film tapi aku belum selesai. Nanti. Oh nanti. ini ya. Apa? Queen. Oh ya Queen. Ya, ya itu yang di Netflix Queen. Iya. Queen apa tuh? Miss Tess? Queen apa ya? Aku tadi inget lagi namanya, lupa lagi. Summit ya? Queen. Apa sih kita ini berdua sama? Lupa ya, lupa. Yaudah, pokoknya sekarang aku tuh mau cerita series yang lagi aku tonton di Netflix, judulnya Behind Her Eyes. Yes. Oke. Jadi aku tuh kan akhir-akhir ini tuh lagi suka banget cari series yang terbatas gitu. Jadi yang episodenya tuh cuman 4, 5, 6, 7, maksimal 8. 8 ya. Nggak tahu, lagi seneng aja suka series-series yang pendek-pendek gitu. Kenapa nggak nyari film? Entah kenapa lagi suka series, karena series itu biasanya lebih dalam, lebih bikin penasaran gitu. Dan kalau pendek jadinya nggak kepanjangan. Biasanya kan kalau zaman dulu kan bisa sampai 18 episode, 22 episode. Aduh, kapan kelarnya ya kan? Thank you Bang Jami. Nah, sekarang aku tuh Panda lagi suka nonton di Netflix itu ternyata karyanya Harlan Coben. Cerita series. Iya, itu tuh karyanya dia. Awalnya aku nggak terlalu tahu ya, tapi setelah aku pahami, kan kalau misalnya kita nonton di Netflix itu sekali nonton habis gitu dapet ini loh, apa namanya, Referensi. Nah, sekalinya aku nonton salah satu filmnya dia, terus aku cocok sama filmnya dia, terus ternyata referensinya tuh filmnya dia terus tanpa aku sadari. Jadi ternyata dia itu penulis buku misteri. Harlan Coben ini penulis buku misteri yang buku-bukunya diadaptasi ke series pendek di Netflix gitu. Dan di Netflix itu sekarang sudah ada 9 judul dari bukunya si Harlan Coben. Jadi cocok lah, karena dia tuh tipikal bukunya tuh ceritanya selalu tentang misteri gitu, bukan horor ya, tapi misteri. Jadi bikin kita tuh penasaran gitu sama ini tuh di arahnya tuh akan kemana gitu, nanti itu twistnya apa kayak gitu. Nah, kemarin aku tuh nonton film judulnya, ini aku catat biar nggak lupa karena jadi kan suka lupa. Judulnya namanya Behind Her Eyes gitu. Behind Her Eyes. Jadi genrenya itu termasuk psychological thriller plus supernatural twist. Tapi gak ada gore-nya? Gak ada. Oke, aman tadi ya. Iya, tapi psychological gitu. Psychological thriller plus supernatural twist. Supernatural twistnya pun tuh baru tahunya di episode terakhir ya. Ini ternyata ada supernaturalnya gitu. Nah, jadi aku mau cerita nih. Siap. Wah, ini harus ada cemilan nih. Iya, makanya kamu sambil makan aja. Tenang. Jadi ini juga aku mencoba untuk ngafalin nama pemerannya ya gitu. Jadi biar nggak lupa. Ini tuh bisa dibilang ini tuh ada 4 peran utama nih. Yang pertama namanya itu Louis, yang kedua David, ketiga Adele, keempat Rob. Ceritanya ini tuh 6 episode. Episode pertama itu ceritanya gini nih, pertama kali. Aduh, aku rada gugup nih menceritakannya. Grogi ya depan kamera, grogi ya. Grogi di depan kamera, mau cerita. Biasanya kita gacor banget.
Iya makanya. Soalnya kadang tuh kalau di depan kamera tuh pengennya ceritanya tuh kayak sempurna gitu loh Ya. melodinya. Padahal kan kadang kita kalau cerita kadang suka lupa-lupa ya gitu, suka loncat-loncat gitu. Ya udah, aku mencoba untuk menceritakannya dengan lancar, dengan detil dari Oke. awal sampai akhir. Kalau misalnya kamu nggak begitu suka di spoilerin, jangan nonton ini sampai akhir. Karena aku akan kasih ceritanya sampai akhir, sampai twistnya gitu. Kasih stiker nggak sih? Gimana caranya? Yaudah, yaudah. Cerita aja dulu deh. Nanti khusus lagi ya. Oh ada caranya. Ada Oh nanti. kayak spoiler alert gitu ya. Iya. Oke, aku langsung mau cerita tentang Behind Her Eyes. Ini itu series tahun 2021 karyanya Harlan Coben. Dia thriller, psychological thriller, terus ada supernaturalnya juga ternyata. Awalnya aku nggak tahu kalau ini ternyata ada supernaturalnya. Baru di episode 4 kayaknya, baru di episode 4 tuh aku baru sadar, oh ini ada supernaturalnya nih gitu. Jadi yang pertama nih ceritanya. Hmm. Apa namanya, ada seorang ibu tunggal nih, single mother, namanya Oke. Louise. Louis. Namanya Louis, dia berkulit hitam gitu, perempuan cantik, manis gitu. Pemeran utamanya tah? Iya, pemeran utamanya. Dia cantik, manis, punya 1 anak. Makasih. Terus Oke, oke. dia pergi ke klub gitu kan. Dia pergi Oke. ke klub, biasalah orang bule ya, minum-minum, cari kenalan. Terus akhirnya kenal sama laki-laki, ganteng, tinggi, gede, bule ganteng banget deh. Em, apa namanya? Namanya David. Namanya David. Ya, David. terus mereka ngobrol, terus ya Hmm. saling menggoda gitu, flirting gitu. Abis gitu, eh ciuman, ciuman. Persis. Udah kelihatan lah sama-sama suka gitu kayaknya ya. Oke, oke. Tapi udah sampai situ doang. Terus mereka Episode 1. episode 1 enggak ya Oh. episode 1 masih masih panjang. Ntar aku rangkumin 1 sampai 6 ya. Kan nggak hafal arahnya. Pokoknya intinya ceritanya gitu deh 1 sampai 6 gitu. Oke. Oke. Nah, abis gitu eh aku lupa ya yang di episode 1 tuh mereka udah tidur atau belum ya. Orang bule kan gitu kalau film-film mas. Sekali ketemu langsung tidur bareng ya kan. Pokoknya intinya Iya mungkin lagi. ciuman doang gitu mungkin. Hmm. Nah, udah terus udah nih udah pagi siap-siap kerja kan si ibu muda ini si ibu tunggal ini single mother ini si Louis Louis. kerja ternyata dia tuh kerja di psikiater jadi kayak klinik gitu loh tapi klinik psikiater Oh, tapi dia bukan dokternya ya? bukan dia kayak admin atau Oke. sekretaris dia sekretaris gitu. Hmm. Nah, waktu dia masuk kerja, dia kaget. Dia lihat ada laki-laki psikiater baru di perusahaannya dia. Ternyata David. Oke. Jadi dia tuh lihat buka pintu gitu kan. Tek, lah, kok David gitu kan? Bareng sama istrinya. Jadi dia ternyata udah beristri, namanya Adele istrinya. Jadi David ternyata udah punya istri namanya Adele. Si siapa namanya? Si Louis kaget kan? Iyalah. Hambret ternyata suami orang ini Hei cuy. David, lo macem-macem lo ya David. Ternyata suami orang gitu. Mana jadi bosnya lagi. Jadi dia tuh ternyata orang baru di kota itu. Oke. Terus jadi psikiater di situ yang notabene berarti dia jadi bosnya Louis jadi sekretarisnya si David. Kaget kan si Louisnya langsung sembunyi dia. Hari pertama sembunyi, berhasil dia sembunyi, nggak ketemu sama David. Hari kedua baru dia ketemu sama David. Pagi-pagi banget saat kantor masih sepi, tapi langsung Louis tuh bilang, please tenang, kamu kaget, aku juga kaget. Dia bilang, lo kaget, gue juga kaget, tenang aja gitu. Si Louis ngomong ke si David ya? Louis ngomong si David, lo kaget, gue juga kaget. Tapi tenang aja ya, kita jadikan ini rahasia. Yang kemarin tuh bukan apa-apa.
nothing happen, toh nothing happen gitu. Jadi Berarti something dong ya, berarti kejadian mungkin. iya kali ya. Tapi bilangnya nothing happen gitu, nggak ada apa. Kemarin tuh cuman fling, cuman ya Cinta satu malam. bisa. Terus si Davidnya bilang, oh oke, kita rahasia ini nih, nggak boleh ada yang tahu. Oke ya, sepakat nggak ada yang tahu. Yaudah kita santai aja deh, kayak teman kantor biasa. Oke, udah. Terus gak lama kemudian dia ujuk-ujuk ketemu sama seorang perempuan di jalan, ketabrak gitu loh, kayak nggak sengaja nabrak, jebret. Ternyata ketemu sama siapa? Adele, Istrinya. Terus istrinya ngajakin minum kopi. Istrinya tahu kalau ini tuh sekretarisnya Di kantor. Nah, gitu. Diajakin berteman. Si Adele tuh ya, Adele cantik banget, putih, bersih, rambutnya hitam, pendek gitu. Hitam bukan aku berarti. Rambutnya hitam pendek. Dia kayak putri salju gitu deh. Snow White. Tipikalnya kayak Snow White gitu. Nah, terus yaudah yuk kita ngopi gitu. Aku nggak punya teman, kata Adele. Aku nggak punya teman di sini. Ayo berteman sama aku yuk. Oh iya, karena dia baru pindah ya. Ayo kita ngopi. Akhirnya ngopi. Nah, si Louis itu sebenarnya kayak maju mundur gitu loh. Karena gak enak kali ya perasaannya. Iya, aduh gimana nih gue kemarin berhubungan sama suaminya gitu. Masa gue sekarang temenan nih sama si Adele gitu kan, istrinya gitu. Gimana nih gue gitu kan. Bingung. Tapi Adele-nya tuh kayak polos banget. Bilang, nggak apa-apa ya sama aku gitu. Karena kan aku tuh di sini sendirian. Aku nggak punya banyak teman gitu. Oke. Akhirnya ya udah. Terus dideketin terus sama Adele di WhatsApp. Ayo kita ngopi lagi yuk gitu. Sampai akhirnya mereka nge-gym bareng. Jadi si Adele tuh bener-bener kayak deketin Louis terus. Deketin terus. Ngajakin ngopi, ngajakin jalan ke taman, ngajakin nge-gym bareng. Bahkan sama Adele itu dibayarin keanggotaan gym. Jadi mereka bisa nge-gym bareng almost every day gitu. Udah kayak bestie lah jadinya dua orang ini. In the other hand, si David malah datengin rumahnya Louis. Jadi si David itu dengan terang-terangan tuh bilang kalau intinya kemarin kita tuh nggak sekedar fling loh gitu. Oke. Masa sih lo nggak ngerasain apa yang gue rasain? Bohong deh gitu. Terus Louis kan bingung ya gitu. Tapi Mana gue udah deket lagi sama bininya. iya, gue udah deket sama bininya. Terus ini cowok deketin gue gimana nih gitu kan. Tapi gue suka karena emang ganteng ya. Ganteng banget. Terus memang Ganteng banget ya. terus manly, baik gitu, sopan. Ya nyenengin lah gitu. Oke. Akhirnya tidurlah mereka berdua di rumahnya si itu. Louis. Di rumah Louis. Gila emang si Louis ya. Gila lo, ada ngadi-ngadi lo Louis lo ya. Iya jadi pelakor kan dia cuy. Iyalah. Nah, kenapa mereka bisa bareng? Karena kebetulan sebulan itu kan Louis punya anak nih, kayak SD gitu deh, anaknya laki. Lagi ikut bapak kandungnya. Jadi kosong Jadi rumahnya. kosong rumahnya. Jadi lagi ikut bapak kandungnya jalan-jalan ke Paris. Si bapak kandungnya udah punya pacar lagi gitu. Oke. Jadi mereka lagi pergi. Akhirnya Louis jadi kayak jomblo ya. Jadi kayak jomblo lagi gitu. Dan akhirnya si David itu jadi sering datang. Lah, Almost every day. jadi kalau pagi dia sama bininya, kalau sore sama malam sama lakinya. Nah, jadi kan emang ceritanya si Louis ini kerjanya tuh nggak yang 6 hari full tuh nggak. Oke. Jadi seminggu tuh paling cuma 3 kali ke kantor, kadang cuma 2 kali ke kantor. Emang kayak gitu sistemnya si kerjaannya si Louis. Nah, kalau lagi nggak ke kantor, dia bestian sama Si Adele. Iya, berteman dekat banget gitu. Adele emang baik banget. Tapi kalau malam dia sama
David. Jadi dia tuh kayak lagi berhubungan sama dua orang ini. Ya berhubungan sama istrinya iya, ya berhubungan sama suaminya iya gitu loh. Dia cerita sama sahabatnya. Si Louis tuh punya sahabat. Gue lupa namanya siapa. Punya sahabat, tapi sahabat baik banget. Dia tuh bilang sahabatnya, lo jangan gitu Louis gitu. Lo nggak bisa kayak gini. Lo harus tinggalin dua-duanya. Masa lo jadi pelakor? Hello. Iya lagi. Ih, Nah, si Louisnya bilang, tapi gue suka, gue nggak bisa ninggalin dua-duanya. Si Adele baik, si David juga baik gitu. Gue nggak bisa gitu. Ah, lo nih ya udah gue kasih tahu juga. batu banget sih. Iya, kan batu banget sampai akhirnya malah bertengkar nih si Louis sama Sama sahabatnya. sahabatnya. Terus akhirnya mereka renggang. Renggang nih, udah renggang banget. Udah. Nah, Louis sendiri itu punya permasalahan tidur. Jadi dia itu setiap tidur selalu mimpi buruk. Terus dia cerita ke Adele, iya nih gue tuh suka mimpi buruk kalau tidur, sampai mimpi buruk itu sampai kebangun sambil jalan. Jadi tidur sambil jalan. Abis itu Sleepwalking. kadang dia ketakutan banget, kayak gitu-gitulah intinya. Nah, terus si siapa namanya? Adele itu mendadak ngasih kayak buku warna merah, isinya tuh diary. Diary-nya siapa? Nah, ternyata diary-nya Rob. Namanya Rob. Robbie apa ya? Atau Robert. Pokoknya panggilannya Rob. R-O-B. Itu ternyata temennya Adele waktu Adele dulu sempat masuk rehabilitasi. Jadi ternyata dulu Adele tuh pemakai. Oke. Adele ini orang kaya banget, lah, tajir melintir. Weset, aman banget, tajir melintir. Gitu. Sampai rumahnya tuh kan, ini kan Inggris kan backgroundnya. Rumahnya tuh yang rumah-rumah ala castle. Kayak kerajaan. Ya, kayak kerajaan castle gitu deh, gitu rumahnya gitu. Nah, dia itu make. Nah, selama direhabilitasi, dia ketemu sama Rob. Oke. Nah, dia ketemu sama Rob, akhirnya berteman, bersahabat lah mereka, sahabatan banget. Adele tuh orangnya baik banget, emang baik banget. Sedangkan Rob ini baik sih, baik banget. Dia bilang kalau dia tuh cinta sama Adele, tapi Rob ini gay ya. Rob ini Oke. gay. Dia cinta dalam arti tuh nih sahabat gue banget nih, gitu maksudnya. Maksudnya si siapa Si Rob, namanya? si Rob. Tuh, Nah, dalam prosesnya waktu mereka bersahabat banget itu sampai akhirnya sama-sama keluar dari rehabilitasi. Rob itu bilang, gue kayaknya udah nggak bisa temenan sama lo lagi ya gitu, karena gue kan orang miskin gitu, beda sama lo. Sedangkan Adele tuh kan orang yang kaya raya tapi baik hati banget kan. Dia bilang, apaan sih lo, udahlah gue datang ya pokoknya ke rumah gue kalau kita udah keluar dari sini gitu. Ya udah, akhirnya bener, Rob ini keluar dari rehabilitasi, Adele keluar dari rehabilitasi, terus gak lama kemudian Rob datengin rumahnya Adele. Oke. Nah, Rob datengin rumahnya Adele, di situ itu ternyata mereka dalam prosesnya ternyata mereka juga sama-sama nggak bisa tidur, suka ada gangguan tidur. Nah, Rob itu selalu nulis Diary. tentang Adele gitu, betapa dia tuh beruntung punya teman Adele, dia cinta sama Adele, dia sayang sama Adele, kayak gitu-gitu. Oke. Terus karena mereka sama-sama nggak bisa tidur, Robnya nggak bisa tidur, terus Adele tuh ngajarin cara supaya bisa tidur nyenyak gitu. Ternyata itu tuh namanya ini loh. Bentar ya. Ada namanya ternyata. Oh nih, lucid dream. Lucid dream. Iya, di sini tuh namanya lucid dream, yaitu teknik untuk membuat kita tetap bisa sadar dan bisa mengontrol mimpi sendiri gitu. Jadi aku pernah denger juga itu deh.
Jadi caranya yang diajarin sama Adele, diajarin ke Rob juga, itu kayak tangan itu dihitung, dihitung sampai 10, terus diliatin apa-apa-apa. Terus waktu tidur, waktu mereka masuk ke dalam mimpi, ternyata mereka tuh sadar di dalam mimpi, tahu bahwa ini tuh mimpi, dan mereka tuh bisa ngatur mimpinya kayak apa. Oh, Bisa pergi kemanapun, bisa ngatur mimpi itu kayak apa. Jadi mereka akhirnya nggak pernah mimpi buruk lagi. Itu ditulis tuh di bukunya Rob. Nah, sama Adele, buku itu dikasihin ke Louis. supaya Louis tidak mimpi buruk lagi. Ya, supaya Louis belajar lucid dream. Hitungin jari ya? Belajar lucid dream. Nah, udah nih, udah. Tapi ada yang aneh. Jadi, oke, belum. Udah, terus suatu ketika David datang juga nih ke rumahnya Adele. Ada Rob, ada Adele, ada David. Itu tuh pertama kalinya Rob ngeliat David. Ini cerita masa lalu ya. Pertama kalinya Rob ngeliat David. Langsung apa tau nggak? Kelihatan banget Rob langsung jatuh cinta sama David. Yalah, kan tadi backgroundnya si David kan ganteng, manly, putih gitu ya kalau nggak salah tadi. Dia putih, gede, tinggi, besar. Wah, pokoknya intinya memukau gitu. Dan Rob itu beberapa kali tuh bilang ke Adele, sekarang gue ngerti kenapa lo begitu cinta sama David. Gitu. Lo emang beruntung banget gitu. Gue akan ngelakuin apa aja untuk bisa kayak lo. Lo tuh cantik, lo tuh kaya, lo tuh punya David yang ganteng banget dan baik banget dan cinta banget sama lo. Lo tuh sempurna. Wes sempurna. Tuh, gue akan ngelakuin apa aja biar bisa kayak lo. Gitu Davidnya. Robnya. Si siapa? Adele ngedengerin itu ya cuman senyum gitu, thank you gitu doang. Tapi ternyata nih suatu ketika apa namanya, Adele ngungkapin rahasianya Adele. Ternyata Adele itu bisa nggak sekedar bisa lucid dream, bisa ngatur mimpi, tapi ternyata dia bisa keluar dari dirinya sendiri. Jadi kayak astral Ya. gitu loh. Paham. Namanya apa ya? Sebentar, namanya apa ya? Ada nggak sih namanya? Jadi itu jadi kayak supernaturalnya itu ternyata di situ gitu. Jadi si Adele itu bisa keluar dari badannya dia. Nyata ya, bukan dalam mimpi. Nah, aku nggak ngerti sebutannya apa ya, tapi kayaknya ya udah anggap aja si lucid dream ini gitu. Lucid dreamnya itu ternyata tidak sekedar mimpi, tapi juga bisa keluar dari dirinya. Abis gitu jadi cahaya gitu. Kalau di film itu tuh jadi cahaya gitu, dan dia bisa Berkelana. Nah, kemanapun yang dia mau selama dia bisa menggambarkan tempatnya. Jadi Tapi misalnya dunia nyata, Dunia bukan nyata. di dalam mimpi. enggak Jadi bisa dia bisa melihat kita lagi beraktivitas. bisa. Jadi ternyata Adele itu selama ini, walaupun dia di rumah, selalu di rumah setiap hari, ternyata dia cuma tinggal begini-begini, dia tidur gini, terus arwahnya dia itu ternyata bisa keluar, terus jalan-jalan, bisa lihat semuanya. Oke, paham. Dan dia ngajarin Rob Supaya kayak gitu. supaya bisa ngelakuin itu juga. Akhirnya Rob bisa ngelakuin, bahkan lebih hebat lagi. Oh. Gitu. Nah, Oke. ini kembali lagi ke masa Sekarang. depan ya, masa sekarang gitu. Ternyata selama ini Adele itu udah tahu kalau dia itu diselingkuhin.
Ternyata selama ini dia itu ketemuan sama si Louis yang kayaknya tabrakan tadi kayak nggak sengaja. Itu sengaja. Sengaja. Dia memang mau coba untuk deketin Louis. Gitu. Biar dia bisa pengennya dia nih, pengen cerita jelek-jeleknya David. Jadi biar dia tuh jadi ilfil sama David gitu loh. Pengennya si Adele ini gitu. Nah, tapi eh, semakin kesini memang ada yang semakin aneh gitu. Si Louis itu mikir, ini kok ada yang aneh ya, kenapa ya gitu. Si lakinya Davidnya tuh aneh, selalu kelihatan sedih, selalu kelihatan frustasi gitu. Si Adele-nya juga lama-lama kok aneh ya, ada apa sih gitu. Nah, terus Adele cerita sama Louis, bilang kayak gini, dulu aku tuh punya sahabat namanya Rob. Rob itu pernah ke rumah aku. Suatu ketika pagi-pagi Rob udah nggak ada. Meninggal. David bilang Rob pergi, tapi Rob itu nggak mungkin pergi tanpa izin Pamit. dulu, tanpa pamit sama aku gitu. Jadi aku rasa Rob dibun-bun sama David. Langsung kaget dong si siapa namanya, Louis. Louis kan kaget dicerita kayak gitu. Dia langsung suuzon lah sama sama David. David gitu. Oh, ternyata David itu jahat ya gitu. Udah kamu ceraiin aja tuh David gitu. Katanya si Adele nggak bisa karena aku cinta banget sama sama David kayak gitu gitulah intinya. Nah terus setelah itu si Louis sama David jadi bertengkar. Jadi akhirnya mereka yang tadinya tuh hampir tiap hari tidur bareng, abis itu terus jadi kayak bertengkar, abis itu pisah. Jadi apa yang dipengen sama Adele itu berhasil gitu, bikin Mereka renggang. bikin Louis itu benci sama Sama si David. David. Oke. Nah, tapi masalahnya adalah kok kelihatannya ada yang aneh ya gitu. Ada yang aneh gitu. Akhirnya apa? Dia ngobrol sama David lagi, terus David tuh akhirnya terbuka. Dia tuh bilang kalau Adele itu aneh. Adele itu aneh dan kayaknya dan bukan kayaknya dan dulu itu Adele itu ngebun-bun Rob. Karena Gimana? jadi ini twist lagi nih, kaget Louis gitu. Hah? Kok gitu? Katanya Adele kamu yang ngebun-bun Rob. Enggak gitu ceritanya. Mereka berdua itu kan mantan pemakai. Oke. Nah, suatu ketika aku tuh dihubungi nih sama Adele. Katanya mereka tuh OD, si itu. Si Rob OD, terus si Adele itu panik, kaget, sama-sama make ceritanya. Panik, kaget, terus sama Adele, Rob itu jasadnya dibuang ke ini, apa namanya? Laut. Bukan. Sumur. Jadi di rumah castle-nya yang besar itu kan ada hutan. Di tengah hutan itu ada sumur. Nah, Rob itu dibuang ke situ. Nah, Rob dibuang ke situ sama Adele. Terus jam tangannya Adele itu ternyata dia lagi pakai jam tangannya David. Ikutan jatuh. Jadi waktu itu David kan panik, ya udah cepet-cepet telepon polisi, kita ngomong apa adanya aja. Memang kalian itu lagi sama-sama make dan satunya OD, jadinya yang nggak ketolong lah gitu. Gitu. Dan yang kamu lakukan tuh di bawah pengaruh obat gitu loh, jadi mungkin bisa dimaafin. Terus Adele bilang, mana ada orang yang mau percaya sama aku, dia bilang kayak gitu. Lagian jam tanganmu jatuh ke sumur itu. Jadi polisi akan lebih percaya kalau
kamu yang udah ngebun-bun Bunuh Rob. sih. Ngebun-bun. Ngebun-bun sirup gitu. David itu stres langsung kan. Sejak itu David itu benci sama Adele. Pantesan makanya dia selingkuh. Nah, jadi kayak balik lagi gitu loh ceritanya ke awal. Kan dulu juga Louis tuh semikir gitu loh. Kenapa sih David ini selingkuh gitu? Padahal Adele tuh istrinya- baik gitu ya. Iya, Adele tuh baik banget, cantik banget, kaya raya, dan mereka tuh kayak sama-sama kaya. Hanya kan lebih kaya Adele. Adele kan kaya raya udah dari warisan gitu loh. Orang tuanya udah nggak ada, orang tuanya Adele udah meninggal karena kebakaran gitu. Nah, apa namanya? Kok bisa dia selingkuh gitu? Oh, ternyata alasannya itu gara-gara David itu hidup dalam rasa bersalah karena membiarkan Rob jasadnya itu Di situ. aja gitu. Akhirnya apa? Demi ngurusin ini semua, David tuh udah kayak nggak mau lagi. Gue mau cerai aja. Gue nggak bisa hidup sama Adele lagi gitu. Karena Adele tuh aneh. Dia itu sahabatnya Matt gitu. Kok kayak nggak ada apa-apa. Hidup itu kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Kayak nggak ada rasa bersalah gitu loh. Sedangkan si David itu hidupnya penuh dengan rasa bersalah terus dan dia stres gitu loh. Akhirnya udahlah, gue lapor aja ke polisi gitu. Si Louis bilang, loh gimana dong, nanti kamu nggak apa-apa, udah doain aja deh aku gitu. Tapi aku ingin mengakhiri ini semua karena kalau nggak aku bisa stres karena hidup dalam rasa bersalah. 15 tahun kejadian sejak si Rob itu dilempar ke sumur sama Adele. Akhirnya si David ke polisi. Tapi nggak lama, ini entah sebelum atau sesudah ya, aku rada lupa. Louis itu akhirnya sadar loh, kalau ternyata ajarannya Adele itu bisa bikin dia keluar dari tubuhnya. Jadi bikin arwahnya dia tuh bisa kemana-mana gitu. Beneran karena tanpa sengaja kan dia diajarin kan sama Adele. Adele tuh ngajarin tapi nggak ngasih tahu. Dia cuman bilang kalau dengan kamu belajar ini, kamu jadi bisa ngontrol mimpi sehingga kamu nggak mimpi buruk lagi. Gitu tok kan Adele bilangnya. Ternyata efeknya dia bener-bener bisa keluar dari tubuhnya si arwahnya itu waktu tidur. Gitu. Nah, dia kan sadar, baru dia tuh tahu. Ternyata selama ini Adele tuh tahu dia selingkuh. Selama ini Adele tuh mengawasi David walaupun dia ada di rumah gitu. Akhirnya dia telepon tuh Adele gitu. Adele, kamu nih selama ini tahu kan gini gitu. Terus Adele intinya ngaku gitu. Terus Adele bilang gini, ya udahlah, ini semua sudah berakhir. Aku pun akan mengakhiri ini gitu. Bingung kan Louis kan, loh maksudnya ini itu apa gitu. Ternyata dia mau bundir si Adele. Nah, langsung lah datang itu ke rumahnya Adele. Adele tuh nulis surat yang menyatakan bahwa dialah yang menbunbun Rob, bukan David. Jadi David itu tidak salah sama sekali gitu. Dan sekarang aku mengakui semuanya. Hanya masalahnya aku tidak kuat dengan konsekuensinya. Jadi lebih baik aku pergi saja gitu. Maksudnya ya Itu si Louisnya ngelihatnya dari keluar apa nyata? Enggak. Itu diliatin di scene beda. Berbeda gitu. Nah, Louis kan paham nih. Wah, dia mau bundir nih.
Louis kan di sini walaupun dia tuh marah sama Adele, tapi dia tuh sayang sama Adele karena buat dia Adele tuh baik gitu loh. Langsung lari ke rumahnya Adele, dipecahin itu pintu kan ada api ya, ada api. Oh, dia bunuh diri pakai api. Dibakar rumahnya. Terus dia sebelumnya udah nyuntik Narkoboy. narkoba. Narkoboy. Ya, astagfirullahaladzim. Hati-hati. Ya, Ntar ke band lagi. iya, sebel banget. Itu akhirnya dia pingsan. Nah, yang bikin gue sebel adalah kenapa Louis itu bukannya telepon polisi atau pemadam kebakaran, gitu loh. Iya ya. Tahu nggak apa yang dia lakuin? Apa? Dia tiduran, terus pakai begini-begini. Ngapain? Iya, jadinya dia arwahnya keluar, terus masuk ke dalam buat nyariin Si Adele. si Adele. Tapi kan menurut gue ya itu geblek banget. Karena apa? Dalam bentuk arwah dia nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya Iyalah. nggak mungkin bisa ngangkat gitu loh. Ya kan? Jadi dia tuh kesel banget aku tuh. Dan aku tuh langsung tahu loh apa yang akan terjadi. Apa? Ternyata apa? Ternyata twistnya apa coba ternyata? Siapa? Buruan kepo. Di mundur nih ke masa lalu lagi nih. Oke. Ternyata hari dimana Rob itu dilempar ke sumur sama Adele. Ternyata sebelumnya Rob tuh bilang gini ke Adele. Del gitu. Aku habis baca buku nih. Ternyata arwah yang keluar itu bisa bertukar tempat jasadnya. Hah? Iya. Mau nggak kamu nyoba? Kita nyoba yuk. Kan cuma nyoba. Biar kamu tahu hidup dalam raga laki-laki gimana. Dan aku tahu hidup dalam raga perempuan gimana. Adele itu kan baik banget kan. Baik dan lugu banget. Bilang ke Rob, oke, ayo kita coba gitu. Terus mereka nyoba tuh ya di hutan, di deketnya si sumur tadi. Nyoba, udah keluar nih arwahnya. Terus berpindah. Abis itu si Rob masuk ke jasadnya, Ke tubuhnya Adele. Adele masuk ke tubuhnya Rob. Masuk ke tubuhnya Rob. Wah, Terus Adele bangun gini kan. Rob udah masuk nih ke tubuhnya si Adele. Langsung bilang gini, wah ternyata berhasil. Ya. Terus waktu Adele masuk ke tubuhnya Rob, kan melek nih, buka mata. Terus Adele tuh bilang gini, ini tubuhnya Rob. Adele bilang gini, kok aneh ya ini rasanya. Kenapa ya? Aku nggak suka gitu. Aku mau pergi, aku mau keluar. Ayo kita bertukar lagi. Gitu. Tapi ternyata apa? Si Adele, badan Adele, dalamnya Rob ini, naik ke atasnya Adele, si Rob, yang sudah mukanya Rob gitu, disuntik sama narkoboy. jahat banget sih Rob. Ngajar kan? Jadi dia literally tuh ternyata sudah merencanakan untuk ngambil Semua apapun tentang si kehidupannya. Adele. Iya. Kehidupannya Adele. Jadi selama 15 tahun ini David itu tinggalnya sama Rob. Tapi di dalam tubuh Adele. Pantesan si David itu kayak Nggak usah aneh. iya, dan dia tuh pernah bilang sama sama Louis, kayaknya istriku tuh sudah mati. Gitu. Jadi dia tuh ada feeling, tapi kan ini tuh gak ada yang tahu ya. Nah itu ketahuannya gimana? Setelah si Louis datang masuk ke dalam rumahnya kebakaran tadi, Iya. dia Nah, ngeliat apa?
Terus enggak, Louis itu nggak tahu. Jadi itu tuh cuman scene ke belakang, dikasih tahu twistnya bahwa ternyata itu tuh tubuhnya apa sih yang di itu tuh tubuhnya bertukaran gitu. ada pertukaran di tubuhnya Rob itu si Adele sebenarnya. Berarti Gara-gara dia sebenarnya nulis surat ya? jadi sebenarnya Adele itu sudah nggak ada dari 15 tahun yang lalu, dilempar ke sumur sama Rob. Jadi bukan Rob yang die, tapi Adele gitu. Nah, abis gitu eh ternyata waktu Louis masuk, ini si arwahnya Louis masuk nih. Terus lihat ada Adele. Ternyata si arwahnya Rob. Rob itu udah nunggu di atas. Jadi waktu ini ada arwahnya si Louis di sekitarnya Adele, Rob ini terbang terus masuk ke Dalam badannya Louis. gila. Gila, film apaan ini? Kok gitu? Konsepnya lu, Rob, bener-bener rakus lu, Rob. Terus melek nih si Louis kan. Itu udah Rob. Udah Rob yang di dalam terus udah Rob. Terus Rob itu masuk ke dalam rumah. Yang kebakaran itu. Kebakaran kan lagi proses kebakaran ceritanya. Terus lihat si Adele kan, badannya Adele, tapi dalamnya Louis. Bingung kan si Louis ini ada Adele ini ada apa? Ini aku kenapa? Ternyata kan jadi gini loh, sistem kerjanya si Pertukaran. Rob. Setiap dia mau melakukan pertukaran, dia tuh nyuntik dirinya sendiri. Iya. Nah, Rob karena dia tuh jangkis, dia itu daya tahannya lebih tinggi. Sedangkan waktu ada arwah lain yang masuk, langsung nggak kuat. Langsung lemah ya? Langsung nggak kuat karena daya tahannya beda gitu. Nggak bisa gerak langsung. Nah, akhirnya si Rob itu naik, si Rob yang udah mukanya Louis yang sudah disusupi sama Rob, itu masuk, itu naik ke atasnya si siapa? Naik ke atas Si Adele. Terus disuntik dong. Ya, mati lagi. Iya. Jadi Louis, met. Ya, nasib lu, Louis, kenal si Adele. Gue tuh sampai kesel banget sebenarnya sama Louis. Maksudnya pertama nih kesel karena ya ini salah lo juga sih. Ngapain lo jadi pelakor, ya kan? Ini yang pertama. Terus yang kedua, lo tuh udah dikasih tahu sama sahabat lo supaya lo tuh mundur. Udahlah, hidup yang jadi orang baik aja deh. Jangan kayak gitu. Sama suaminya iya, sama istrinya iya, itu kan chaotic gitu loh. Itu kacau gitu. Terus ketiga, waktunya kebakaran, bukannya telepon pemadam kebakaran, Malah polisi kayak atau apa ya, 911 lah ya. Malah dia begini-begini. Terus dia keluar, terus dia masuk. Mana otaknya? Percuma juga, arwahnya udah kesana juga nggak bisa ngapa-ngapain. Kan cuman arwah. Jadi arwah itu cuman bisa lihat. Iya, dia mau ngapain ya? Dia mau ngapain dia keluar dari tubuhnya? Pengen lihat ke dalam kayaknya, pengen lihat keadaannya Adele. Tapi kan tetap aja itu stupid ya. Iya, Jadi bodoh. kayak kesel banget aku tuh. Dan akhirnya apa? Berhasil dong si Rob. Rob berhasil masuk ke dalam tubuhnya Louis. Louis yang masuk ke tubuhnya Adele, met. Ya kan? Met. Udah, abis gitu dipercepat nih. Mereka langsung udah Merit. udah, maksudnya nggak diliatin, dibawa polisi, kebakarannya di ini, habis gitu di rumah sakit nggak diliatin. Ujuk-ujuk udah pulang ke rumah. Terus si Louis Rob yang masuk ke tubuh Louis itu masuk ke apartemennya Louis, terus dia bercermin, terus dia latihan. My name is Louis. I'm a widow. I have one son. His name is Adam. Jadi dia tuh
Latihan. Iya, aku Louis. Aku punya anak satu. I'm a single parent. Aku punya anak satu namanya Adam. Iya, aku Louis. Jadi dia latihan. Dia latihan jadi Louis. Merinding, merinding, merinding. Besoknya dia ketemu sama dia jemput anaknya. Ya ada jemput dari suaminya itu, mantan suaminya. Yang di London tadi. Enggak, udah balik ke rumah di Inggris. Mereka nih di Inggris semua kan. Oh, yang Inggris. Sebelumnya kan liburan ke Paris kan. Oh, Paris sekolah. Iya, kayak terus. Nah, abis itu tapi anaknya bisa ngerasa Kalau itu, something wrong. ya, Tapi kan kayak gimana ya? you not mama, ya kan? Belum Kan kayak nggak karena kamu tuh nggak pernah tahu bahwa ini tuh ada. Hal ini tuh supranatural ini tuh ada. Kamu kan nggak akan bisa curiga. Paling cuman kok beda ya? Ya, Gitu something wrong ya. Terus dia nemuin David nggak lama kemudian. Oh happy, ciuman. Habis itu David tuh bilang kayak gini, aku tidak menyangka semua ini telah berakhir kayak gitu-gitu. Jadi David tuh terbebas gitu loh dari rasa bersalah. Habis itu dia happy banget. Terus akhirnya apa? Dipeluk, dicium, terus scene-nya berubah. Mereka nikah. Oke. Mereka nikah, wedding, habis gitu mau honeymoon. Waktu honeymoon tanya, oh happy banget lah, David tuh happy banget gitu. Aduh istriku, kita habis ini mau honeymoon kemana gitu. David lo kalau tahu itu Rob, David. Terus ya dia bilang, ya kita ini yuk, kita naik kapal gitu, kapal pesiar misalnya. Terus si anaknya bingung, loh, Mam, bukannya kamu tuh nggak suka sama kapal? Terus noleh ke belakang. Ih, creepy banget. Kan Adam di belakang nih ceritanya. Noleh ke belakang, si siapa namanya? Si Louis. Rob jadi-jadian. Rob jadi-jadian. Louis jadi-jadian. Louis jadi-jadian. Louis jadi-jadian tuh lihat ke belakang terus bilang kayak gini. Manusia kan bisa berubah. Takut banget. Gitu, terus anaknya tuh cuman yang bingung gitu loh. Cuman mukanya cuman bengong doang. Kok gitu ya? Gitu doang. Udah selesai. Tamat. Jadi Rob menang. Kok bisa? Rob itu bilang, memang dia tuh ada scene dia bilang, aku jatuh cinta sama David dan aku akan melakukan apa saja untuknya. Jadi dia akhirnya masuk jadi perempuan. Dia laki sebenarnya, gay. Dan dia masuk ke tubuhnya Adele 15 tahun bareng David. Terus dia setelah itu dia masuk ke tubuhnya Louis. Gila sih. Twist. Super satu. Bagus, filmnya bagus. Aku akan nonton nanti. Bagus. Aduh, di dalamnya ada detil-detil lainnya sih. Ini pokoknya intinya ceritanya kayak gitu. Kok bisa ya? Bisa. Kok aku greget ya? Ya, kayak nggak nyangka. Aku juga nggak. Aku tuh di episode 4 apa 5 ya. Waktu udah mulai diliatin kalau ternyata Adele yang dulu 15 tahun yang lalu ngajarin Rob, saking mereka tuh udah kayak Bestie. udah kayak bestie. Bahkan si siapa namanya itu David itu nggak pernah diceritain sama Adele kalau Adele tuh ternyata punya kekuatan itu gitu loh, kalau dia tuh bisa berpindah tempat lewat arwahnya itu waktu setiap kali dia tidur gitu. Nggak tahu, tapi dia cerita ke Rob karena udah kayak bestie. Dan Rob tuh sempat tanya, ada nggak yang tahu hal ini gitu. Ya Adele dengan lugunya jawab, nggak ada, cuman kamu yang aku kasih tahu kalau aku punya kemampuan ini gitu. Makanya terus aku mikir kenapa ya si Adele ini ngajarin Si Rob.
si Adele, Eh, Adele jadi-jadian ngajarin si. Louis. Jadi aku tahu sekarang paham karena dia pengen tukeran. Iya, Karena dia tahu si David cinta iya. sama si Jadi Louis. apa ya? Dia pernah ngelakuin ini sekali, dia bisa ngelakuin lagi, gitu. Karena dia nggak mau diambil. Jadi kan dia tahu nih. Jadi selama perjalanannya itu ternyata setiap kali si David itu tidur sama Louis, dia itu nonton. Gila. Si Rob itu nonton, arwahnya Rob itu nonton selalu gitu. Jadi mungkin disitulah dia berpikir kalau gitu gue gantiin aja tuh, gampang kan? Turun lagi. Tapi Ya. David itu udah sama sekali udah nggak mau sama Adele, sama sekali dia nggak mau. Mungkin ya itu tadi gara-gara kejadian si Adele Ngebun-bun. ngelempar Rob. Jadi sejak itu tuh kayak ilfeel gitu loh, takut gitu loh David sama si Adele gitu. Nah, sejak David jatuh cinta lagi sama sosok Louis, di situ mungkin dia akhirnya berpikir kalau gitu gua gantiin aja tuh badannya Louis gitu kan, biar gua bisa dicintai lagi sama David gitu. Jadi ya akhirnya korbannya siapa ya, Louis. Jadi ternyata di film ini tuh sudah ada dua yang met jatuhnya gitu. Tapi keren ya, maksudnya kok bisa ya? Kok bisa kepikiran gitu loh. Tapi kalau untuk yang di film ini ya, aku tuh pernah nonton film juga. Ya, Mrs. tahu lah. Film horor. Dia kan ceritanya kayak gini. Apa tuh? Yang keluar dari roh, dari badan. Mhm. Yang akhirnya setan yang masuk ke dalam tubuhnya. Ada. Itu apa yang Insidious. Insidious? Kurang lebih itu kayak gini. Iya. Hanya yang masuk itu saat itu kan orang mati kalau Iya, di iya, film iya. ini. Heeh. Nah, untuk tadi tuh yang lucid dream-nya, aku tuh pernah baca webtoon. Dia tuh sama. Dia bisa mengendalikan mimpinya. Dia sadar kalau di dalam mimpi. Kayak gitu. Jadi dia ketemu sama cowok cakep di dalam mimpinya dia. Tapi mimpi. Dan dia tuh mengendalikan mimpinya. Dia tahu Kalau yang tadi tuh kan dia mengendalikan mimpinya plus keluar bisa ya. keluar ke dunia nyata. Iya. Makanya aku bilang itu sebenarnya filmnya keren banget. Keren, Cuman aku udah kadung sebel banget sama si si Rob. Gak tahu diri sih dia. Soalnya masalahnya si Adele tuh bener-bener baik. Bener-bener baik. Ya sama Rob itu sebenarnya sifat manusia tuh kan kayak gitu. Iya, jealousy ya. Dia tuh Iya. jealous. Dia kadang Sebenarnya kan ini kayak bisa kita ambil ke dunia nyata ya Mbak Din ya. betul. Lo mau Panda, tolong. Iya, Panda. Lo mau live akan berakhir dalam 5 menit. Pencet dulu, digarisin, ikutin. Oke. Katanya tidak menemukan aktivitas lah, kita dari tadi ngeciprit ini apa? Emang nggak jelas TikTok ini. Iya, jadi ada yang bisa diambil hikmahnya gitu loh. Banyak. Lo mau sedekat apapun sama sahabat lo, jangan lo bikin dia deket sama pasangan lo. Ya, Gak usah itu juga. dikenal-kenalin gitu loh maksudnya. Karena bisa dibilang hal buruk ini terjadi itu awal mulanya salah satunya ya gara-garanya tuh, walaupun sebenarnya ini yang salah tetap Rob ya. Iya. Adele tuh korban. Tapi di sini itu mau aku cuman ceritain aja kalau Adele itu selama sama Rob selalu cerita tentang David. Karena memang Adele tuh kecintaan banget, bucin Nah, itu parah. tuh kita nggak boleh tuh kecintaan. Nah, dia tuh kecintaan banget dan cerita terus gitu loh sama si Rob. Kalau dia tuh cinta David tuh cinta dia tuh kangen sama David, dia tuh pengen segera sembuh dari Rehab. Rehab. Segera keluar dari rehab supaya dia bisa bersatu lagi sama David gitu-gitu. Pokoknya tiap hari ngomongin David. Waktunya akhirnya dia ketemu sama David, Robnya tuh lihat dari belakang.
kayak terpanah gitu loh. Jadi David itu keluar dari mobil nih ceritanya nih ya. David tuh keluar dari mobil, rambutnya tuh bagus, terus ketimpa cahaya matahari. Boh, pokoknya inilah jadi Pokoknya dia banget nih ya. Dia banget. Cowok dramatis. ini banget gitu. Jadi dramatis banget dan di matanya si siapa Rob. Rob itu langsung kayak yang astaga kok Oh my god. ganteng banget gitu Siapa kayak siapa itu? Ini kali di matanya si Rob itu kayak Mrs. kalau ngelihat siapa tuh? Gongyo. Gongyo. Mungkin di matanya si Rob kayak gitu kan. Kalau kita Iya. lihat orang yang kita suka, oh gila ya, cakep ya, ganteng ya. Jadi breathtaking gitu loh. Nah sejak itu dia tuh jadi suka dan nggak tahu gimana ceritanya Rob ini memang jadinya stay di rumahnya Adele. Ya, malah tinggal bareng lagi. Tinggal bareng di rumahnya Adele gitu. Mungkin karena ya balik lagi ya, Adele kan baik banget. Dia kaya, tajir melintir. Tinggal di castle, nggak ada siapa-siapa. Orang tuanya juga udah nggak ada gitu. Jadi ya udah disuruh tinggal bareng aja gitu. Sedangkan David itu kesana seminggu sekali weekend karena waktu itu David masih mahasiswa. Ceritanya. Dari situlah si Rob itu ngeliatin David terus jatuh cinta. Gak lama kemudian dia tahu kalau si Adele punya kekuatan itu. Terus diajarin Rob bisa malah jadi lebih pinter daripada Adele. Terus dia malah itu pengen Sweet ya. Emang baiknya kita tuh nggak boleh terlalu itu nggak sih terbuka dalam kayak kalau rahasia ya udahlah jadi rahasia aja gitu loh. Kenapa sih si Adele itu ngumbar-ngumbar rahasianya gitu? Aku jadi kesel deh. Iya ya. Coba deh. Dia Ya tuh kan? gak ngomong sama, bahkan gak ngomong sama David gitu. Iya, dia cinta, pasangannya gitu. dia gak ngomong sama pasangannya, tapi lu ngomong sama temen lo yang dari antah berantah. Lo ketemunya kan dari rehab kan dia ketemunya. Iya. Nah, dari rehab aja udah kagak bener. Contoh maksudnya itu kan berarti kan udah kagak bener. Kenapa lo jadiin sahabat? Kenapa lo too much kebanyakan ngomong? Maksudnya kalau rahasia ya udah sih. Ya udah lo telan aja. Makanya nih kalau kita punya temen nggak apa-apa punya temen banyak sahabat ya. Tapi jangan terlalu deh, jangan terlalu kebuka deh. Iya, Ada tetap ada hal yang harus kita simpen buat diri kita sendiri. itu pelajaran sih. Kalau Iya. misalnya punya sahabat, itu jangan semua dibuka deh. Karena Bener. sama aja kayak kamu tuh nyerahin hidupmu, kartumu. Iya. Padahal Karena manusia itu pasti akhirnya pada mengecewakan. iya, nggak maksudnya kayak padahal tuh belum tentu kamu akan terus berteman sama dia. Nah, Gitu. iya. Ketika di dunia nyata gini belum tentu kita tuh akan terus sama dia gitu. Dan people change gitu. Manusia Nah, bisa itu. berubah. Saat Apa ini sih? dia sahabat, tapi waktu udah setahun kemudian gak jadi sahabat, cerita kita diceritain ke sahabat Benar. yang baru. Iya. Si ini ya elah. Ya, dia tuh gini, dia tuh gitu itu sih. Lo Del, lu keluguan Del. Tapi emang film ini bagus banget sih seriesnya. Aku rekomendasiin banget buat nonton filmnya. Mungkin di awal-awal tuh rada Boring. boring dalam artian karena memang ada kayak ada lama. Emang begitu deh. Kalau film barat itu pasti datar dulu. Baru kan langsung Nanti di tengah-tengah gitu. itu. Iya. Awal-awal juga aku masih bingung tuh. Awal-awal tuh diperkenalkan Rob itu aku bingung ngapain ini ada orang ini emang mau ada apa gitu kan. Oh ternyata selama ini Dialah. adalah Rob. Dialah pemeran utamanya. Iya. Astaga. Belum jadi-jadian. Ya udah deh. Ini udah jam 2. Abis ini kita mau jemput Malik, jemput tuan muda. Kan udah. Ya. Hari ini ngobrolin series yang ditonton sampai di sini dulu. Besok kita mau nge-live lagi. Mungkin waktunya Mbak Dina mau cerita film apa yang udah ditonton, boleh. Kalau nggak ada, aku ada, tenang aja. Pokoknya Tenang, aku kayaknya lebih suka diceritain daripada cerita. Pokoknya intinya kita usahakan konsistensi itu ya. Oke, siap. Sejam ya.
Semoga bisa tiap hari 1 jam buat live. Bismillah ya Allah. Mrs. Devi dan Panda. Oke, langsung. Ini live-nya pasti kesimpan atau aku harus Pasti. Nggak usah, pasti kesimpan. Iya benar Nanti ya. aku ajarin. Nanti aku ituin. kasih Enggak, tahu. aku takutnya ntar aku log out abis itu. Aman, di aku juga kesimpan kok ini. Oh iya udah. Oke. Ya Kan udah. ada momotnya nih. Sampai ketemu di Dah. live berikutnya. I love you. Mwah. Wah.